warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warjo, guru PAI SDN 2 Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023, UIN Wali Songo Semarang. Nomor induk mahasiswa 32031170267, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Kita sekarang bertemu di pembelajaran kita kali ini ya. Pada pagi ini sudah siap untuk belajar? Ya. Untuk itu kalau kalian sudah siap, mangga ketua kelas berdiri ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Terima kasih ya. Sebelum mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aka Ibrahim, Devi, Ida, Melani, Nadia, Mas Lia, Melisa, Dela, Taska. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum belajar mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi tentang materi kita, yaitu menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama atau tentang toleransi ya. Nah, kalian simak video berikut ini ya. Indonesia negara di mana budaya dan agama, di mana ada yang berbeda budaya, agama, bahkan walaupun sekalipun, bukan berhak untuk saling menghargai dan menghormati. Kami hanya menyatakan ketika kita bersatu dalam membangun perbedaan, bersatu menciptakan kebaikan. Tak berkata, tak perlu belajar. Karena toleransi sesungguhnya adalah nyata. Video tentang toleransi. Jadi tadi tuh berbeda-beda agama dan sebagainya, tapi hidup rukun damai ya. Jadi
manfaat pembelajaran yang kita lakukan pada kali ini ialah untuk apa? Untuk menjaga toleransi beragama, ya, supaya kita saling hidup rukun walaupun berbeda-beda agama, ya, paham ya? Nah, enggak waktu pelajaran kemarin tentang apa? Tentang ajaran kebaikan dalam Islam, ya. Ya. Yang pertama apa? Dalam Islam. Berbuat baik kepada siapapun tanpa menanyakan apa agamanya. Ya, terus menolong orang lain tanpa harus tahu, tanpa harus mengetahui apa keyakinannya. Jadi harus kita lakukan tanpa harus mengetahui agamanya terlebih dahulu. Kita berbuat baik dengan siapa saja. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kalau tadi kita berbuat baik, sekarang cara menghormati dan menghargainya orang yang berbeda agama, ya. Nah, bagaimana jika nanti kalian tinggal di daerah yang agamanya bermacam-macam? Contohnya di sini seperti Jati Barang. Jati Barang ada berapa agama? Ada Islam, ada Kristen, ya, ada Konghucu, ya. Di Jati Barang bervariasi. Nah, ketika kalian tinggal di Jati Barang, nanti bingung harus bagaimana dengan orang yang berbeda agama. Makanya di sini kita akan mempelajari tentang hal itu supaya kalian siap hidup dalam beraneka ragam agama, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini, yang pertama Pak, kalian mengungkapkan perasaan pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama. Jadi pertama tujuan kalian diungkapkan, dapat mengungkapkan, oh begini ya bergaul tuh dengan orang yang apa, dengan teman yang berbeda agama tuh seperti ini. Jadi tujuannya itu kalian mengetahui, oh seperti ini berteman dengan orang yang berbeda agama, ya, paham ya? Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, kita dapat menghargai dan menghormati. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui perasaan kita dapat menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, ya. Dan yang ketiga, sebagai wujud cerminan keimanan kita. Nah, bagaimana iman kita ketika berada di dalam lingkungan yang agamanya berbeda-beda, ya. Nah, itu. Jadi tujuan kita yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, kita mengetahui perasaan kita seperti apa, bagaimana caranya, dan bagaimana keyakinan kita. Nah, 3 poin itu ya yang kita pelajari. Nah, peta konsep yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita, yang pertama kalian akan mengamati gambar. Nanti Bapak akan menampilkan gambar tentang contoh toleransi. Yang kedua kalian akan menyimak video, ya. Nanti kalian akan melihat tayangan video tentang toleransi. Terus yang ketiga kalian akan melakukan tugas menyusun kata dari soal yang akan Bapak berikan atau bagikan kepada kalian. Dan yang keempat, kalian akan melakukan tes sumatif untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi pada hari ini. Ya. Mari kita amati gambar ini ya. Itu gambar sedang apa? Belajar bersama. Tiba-tiba yang beragama Islam itu mendengar itu ada suara azan, izin sholat, ya. Terus kata yang bukan beragama Islam, ya silakan sholat dulu, aku mau di sini. Nah, itu contoh gambar toleransi dalam beribadah. Ya. Jadi ketika kalian belajar bersama dengan orang yang berbeda agama, tiba-tiba masuk waktu sholat, izin. Yang beragama Islam izin dulu kepada yang bukan beragama Islam, dan yang bukan beragama Islam pun mempersilahkan kepada yang beragama Islam untuk sholat. Paham ya? Nah, wujud toleransi. Seperti apa sih toleransi itu? Nah, memberikan kebebasan kepada orang lain, tidak memaksa, ya. Dan berpendapat dalam diskusi, ya. Kita dengarkan dulu orang lain itu berpendapat, ya. Kita terima dulu, terus kita cari jalan yang terbaik, ya. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Misalkan contohnya bagaimana? Misalkan kalian mengajak teman kalian bermain, tiba-tiba
teman kalian tidak mau bermain karena memiliki alasan tertentu, ya kita harus menghargai hak mereka untuk tidak ikut bermain dengan kita. Tuh ya. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Ya tadi agama mereka, agama orang lain kita hormati. Nah, saling mengerti. Nah, terus yang keempat, saling mengerti itu ya kita tidak menghalang-halangi atau kita harus mendukung kepada orang yang beragama lain. Ya, jangan memaksakan. Itu wujud toleransi ya, keempat. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap pengemis buta ya. Kalian simak video ini ya, tentang toleransi. Jika orang-orang tidak tahu, Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Isya, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya dia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak.
Orang yang kau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Nah ya, itu betapa bagusnya akhlak Rasulullah ya. Dicaci, dimaki oleh orang pengemis buta dari Yahudi, dari kota Madinah, tapi beliau dengan lemah lembut mengasih makan, memberi dinar emas ya. Sampai ketika Rasulullah wafat, dia tidak tahu siapa orang yang berbuat seperti itu. Nah, ketika dikasih tahu oleh sahabat Abu Bakar, ternyata ya itu Rasulullah yang selama ini dia caci, dia tidak pernah merasa dia itu adalah orang yang bisa pendusta dan sebagainya, tapi ternyata dialah Rasulullah yang benar-benar yang menjadi memberikan makan dan sebagainya, sehingga terharu si pengemis buta tadi, orang Yahudi tadi. Karena saking terharunya, akhirnya si pengemis tadi masuk Islam. Nah, alhamdulillah. Tuh ya. Jadi walaupun berbeda agama, kita tetap berbuat baik, memberi dan sebagainya. Ya. Ada lagi contoh Rasulullah ketika duduk, ya. Tiba-tiba ada rombongan orang yang mengantarkan jenazah orang Yahudi lewat ke depan beliau. Beliau berdiri menghormati. Loh, kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kan dia orang Yahudi. Rasulullah menjawab, dia manusia bukan? Manusia. Kalau dia manusia, ya kita juga harus menghormati. Kita harus menghargai walaupun orang itu sudah meninggal. Tuh, betapa bagusnya akhlak Rasulullah. Ya. Beliau memberikan contoh tentang sikap toleransi. Ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu wujud toleransi, apa itu contoh toleransi. Nah, batasan toleransi itu seperti apa sih? Nah, ini dia batasan toleransi ya. Batas toleransi juga ada batasannya ya. Nah, cuma juga Surah Al-Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah
Itu batasan toleransi. Kita berbuat baik ya, kita menolong dan sebagainya dalam konteks amal. Tapi dalam konteks agama tidak boleh ya. Kita boleh tidak, misalkan hari ini kita beribadah di gereja, besok orang gereja beribadah di kita di masjid, boleh tidak? Tidak boleh ya. Agamaku adalah untukku, agamamu untukmu ya. Lakum dinukum wali yakin. Nah ini batasan toleransi adalah yang tidak boleh itu mencampur adukan agama ya. Kita tidak boleh mengikuti ajaran agama orang lain ya. Nah berdiri dulu ya, berdiri, ikuti ini. Ikuti aja dulu. Bapak akan memberikan LKPD ya, kalian kerjakan. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan contoh terlebih dahulu. 2 orang maju untuk memberikan contoh, bawa bukunya. Kerjakan soal nomor 1. Satu aja. Ya, siapa yang membuka buku, siapa yang mencari, dan siapa yang menentukan. Nah, yang lainnya perhatikan ya, caranya seperti itu. Tempelkan. Nah, tempel. Tuh, yang lainnya perhatikan tuh ya. Ya, yang lain perhatikan ya supaya tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah ya, kalau memuat di bawah. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Di sini kolom A itu pertanyaan, kolom B adalah jawaban. Ya. Contoh nomor 1, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah, di sini teman kalian saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Benar tidak? Benar. Nah, dan kalian silakan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Silakan. Pertanyaan jawaban ya. Ini pertanyaan, ini jawaban. Ini pertanyaan, ini jawaban ya. Nah, ini jawabannya di sini. Jadi ini cuma dibaca. Jawabannya di sini. Nanti ini dikasih nomor 1 pen. Tokat nomor 1 pen. Siapa yang mencari, siapa yang menempel. Dibagi tugas ya. Jadi ada yang mencari, siapa yang menempel, siapa yang membaca ya. Dibagi tugas. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah siapa yang menempel, siapa yang membaca, siapa yang kasih nomor ya. Ini kan tutup terus supaya jangan tutup ya. Tuh, itu kerjasama ya. Silakan tuh, siapa yang mencari, siapa yang menempel. Kami yang mencari, ini yang menempel. Kasih nomor dulu, nomor 1. Ayo pen. Sama boleh. Nah.
Tuh, nomor 1. Nah, silakan ya. Cari siapa yang menempel. Tuh ya, kamu cari satu aja. Misalkan siapa yang mau mencari? Ini, nah ini yang mencari, kamu yang baca. Tuh. Nomor 1 ini kan ya. Ini. Kedua. Ini sampai sini. 3 sampai di mana? 3 apa? 3. Cari. Kalau menunggu lama, jangan yang menempel. Mana dikasihkan kalau yang penuh. Nomor 3. Jangan Sudah bisa semua belum? Perwakilan kelompok yang selesai membaca 1 orang dibacakan. Ini, ada ke sana. Ini apa? 1. Sikap terbaik dalam keragaman dan berbeda adalah saling menghargai dan menghormati yang berbeda dengan toleransi. Betul tidak? Tepuk tangan. Silakan nomor 2 maju. Tuh datang nomor 2 maju. Maju, 2 orang, 1 orang saja, 1 orang. Nah, silakan dibacakan nomor 2. Sebutkan salah satu dari majelis toleransi yang kamu menempuh. Jawabannya Memberikan kebebasan kepada orang lain. memberikan kebebasan kepada orang lain, benar tidak? Ya. Ya, memberikan kebebasan. Silakan nomor 3. Nomor 3, maju siapa? Silakan berikan nomor 3. Nomor 3. Bacakan hasil jawaban kalian nomor 3. Tuliskan contoh sikap toleransi yang Rasulullah SAW lakukan kepada pengemis Yahudi yang ada di sudut pasar di Madinah. Ya, apa yang kita? Walaupun dicaci maki, beliau tetap bersikap lembut. Ya, betul tidak? Betul, tepuk tangan. Terima kasih ya. Kalian sudah memahami tentang toleransi ya. Itu tadi materi yang Bapak sampaikan ya. Silakan kalian ke tempat kalian masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, inti dari pelajaran kita apa? Coba kalian simpulkan. Pelajaran kita kali ini apa? Coba simpulkan. Kesimpulan dari pelajaran kita apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai dan menghormati sesama manusia walaupun berbeda agama dengan kita. Nah, ya walaupun kita berbeda agama, kita tetap harus saling menghargai. Ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, kita harus menghargai orang lain dan juga harus mengetahui batasan tentang toleransi. Untuk itu, supaya kalian lebih mantap lagi, kalian silakan kerjakan soal KPD ini ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Ya, silakan tes sumatif ya. Dan soal tes sumatif silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, dan saya silakan dudukkan. Ya, silakan. Ya,
perhatikan ya. Nah. Ya. Ya, ternyata hasilnya ya, di antara kalian kebanyakan sudah bagus dalam mengerjakan tes sumatif ya, sudah banyak yang menguasai. Apa saja wujud toleransi? Dan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti. Ya, itu ya. Salah satu wujud toleransi itu seperti itu. Yang kedua, kalian sudah tahu tentang contoh toleransi tadi tentang Rasulullah ya. Sudah tahu ya. Dan yang ketiga, batasan toleransi tentang surat Al-Kafirun sudah tahu ya. Nah, sekarang Bapak akan mengerjakan pekerjaan rumah. Silakan kalian buka halaman 53, nomor 4 dan 5 pada buku siswa. Silakan. 53, halaman 53 ya. Dikasih tanda nanti di dalam rumah. Nah, sudah, perhatikan ke depan. Materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya yaitu menuju usia balik. Ya, nanti kalian persiapkan diri kalian untuk pertemuan minggu berikutnya. Supaya tidak jenuh, sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Ajak proklamasi, saya bergabung. Pancasila Alhamdulillah semua pelajaran yang Bapak sampaikan sudah kalian pahami. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Sebelum pulang ke kelas maka memimpin doa di depan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa.